Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari baru, dan karenanya kalian harus memiliki resolusi baru, kemauan baru, dan keinginan baru, serta keinginan yang kuat untuk sukses. Selamat pagi anak-anakku yang soleh, solehah, dan cerdas. Baiklah, untuk mengawali pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan niatan thalabul ilmi. Dan semoga apa yang kita pelajari nanti akan bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Untuk doa, Pak Guru minta dipimpin oleh ketua kelasnya Ananda Ahmad Muzaki. Monggo Ananda Ahmad Muzaki bersiapkan temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan doa ini semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini di masa-masa pandemi ini kita selalu menjaga kesehatan kita, baik di rumah maupun di luar rumah, harus mengikuti prokes, yaitu protokol kesehatan dengan ketentuan 5M. 1. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Itulah ikhtiar kita. Selain berdoa, harus mengikuti prokes 5M demi menjaga kesehatan kita, dan selalu berdoa semoga wabah yang namanya virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang sangat kami cintai, sebelum memulai materi hari ini, Pak Guru ingin mengabsen kehadiran kalian. Apakah pada hari ini ada yang tidak masuk? Gimana Ahmad Muzaki? Temannya ada yang masuk apa tidak? Alhamdulillah, kalau dilihat dari aplikasi Zoom ini, kayaknya teman kalian tuh sudah masuk semua. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi yang kemarin kita mempelajari tentang apa ya? Mungkin ada yang masih ingat dengan materi yang kemarin? Apa Daniel? Ya, betul. Iman kepada kitab-kitab suci Allah. Mungkin ada yang bisa memperjelas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab suci Allah? Ya, monggo Dewi, sebutkan. Ya, betul sekali. Mungkin ada yang mau nambah lagi? Sudah? Cukup ya? Alhamdulillah.
Ternyata kalian semua masih mengingat materi yang kemarin. Dan untuk materi yang sekarang yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah media pembelajaran pendidikan agama Islam dari yang dibuat oleh kami, nama Muhammad Solihin, SPDI, mahasiswa PBGDJ 2001, Angkatan 1 UIN Hasti. Dan memilih materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Pun kompetensi inti dari materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. KI1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianjurkan. KI2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak didik, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metafiktif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Itulah kompetensi inti dari materi iman kepada Rasul-Rasul. Adapun tujuan pembelajaran yaitu meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, dua, menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menunjukkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. 5, menjelaskan kandungan dalil naqli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. 6, menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. 8, menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala
dengan perilaku saling tolong-menolong. 9. Menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, menyajikan paparan terkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku saling tolong-menolong. Adapun kompetensi dasarnya, yaitu 1.4 meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. 2.4 menunjukkan perilaku saling tolong-menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 3.4 menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu 4.4 menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan ketekunan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian mengetahui tentang kompetensi dasar dan IPK-nya, sekarang Pak Guru akan bagikan kelompok yang sesuai dengan minggu yang kemarin. Jadi kalian dimohon untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing. Jadi kalian nanti akan berdiskusi dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pembelajaran yang terkait dengan iman kepada Rasulullah dan lain-lainnya. Adapun penilaiannya yang akan kami nilai itu tentang sikap, tentang penilaian soal evaluasi, dan penilaian diri dan diskusi. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tolong kalian amati dulu gambar-gambar itu. Tapi nantinya Pak Guru akan share LKPD ke WA grup. Tapi kalian untuk jelasnya itu bisa lihat di situ. Bisa dilihat di WA grup seperti apa gambar-gambar yang perlu diamati dan materi yang akan dipelajari. Kita baca sama-sama ini ya. Baca di dalam hati, membuka relung hati. Keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga harus membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Minadz zulumati ilan nur. Allah SWT mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutus oleh Allah tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lainnya. Di antara para rasul itu ada yang diceritakan dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak diceritakan. Adapun rasul-rasul yang diceritakan dalam Al-Quran berjumlah 25. Dan pada setiap umat
pasti ada Rasul sebagai teladan hidup yang harus diikuti ajarannya dan diteladani jejaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 286. Dari firman Allah ini dan gambar-gambar yang Pak Guru tampilkan tadi, mungkin ada pertanyaan dari kalian? Oh ya, ya mungkin. Monggo Humaida. Gambar yang mana? Oh, gambar yang satu. Itu tadi itu gambarnya pintu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua, gambar yang kedua apa? Daniel? Yo, gambar yang kedua itu apa? Ayo Dewi, Dewi. Betul, betul sekali. Itu gambarnya Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama kali umat Islam. Terus yang gambar yang ketiga. Yo, Ahmad. Gambar yang ketiga itu apa? Betul. Coba. Reza, jadi jawab. Ya, itu merupakan Mekah Al-Karamah. Katul Karamah. Ada lagi pertanyaan? Mungkin yang belum paham? Tentang apa? Tentang kitab-kitab suci Allah. Ada berapa, Daniel? Itu temannya tanya itu. Ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Coba sebutkan, Humaida. Ya, betul. Di antaranya yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir sebagai penyempurna dari ketiga kitab, yaitu Allah menurunkan kitab Al-Quran. Oke, sebelum masuk ke materi inti,
Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, sudah cukup ya. Jadi masuk ke eh, materi inti yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, anak-anakku sekalian, sambil kalian lihat gambar ini ya, Pak Guru akan mencoba membacakan tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia sampai akhirat. Sedangkan perbedaan Nabi dan Rasul, Nabi ialah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Itu pengertian iman dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi itu belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi. Jadi jumlahnya nabi itu 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul 315. Sementara dari At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi. Sedangkan jumlah rasul 312. Jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang mendapat gelar ulul azmi itu ada 5, bisa disingkat dengan Nimim. Jadi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban hakiki baik bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan sebagai perwujudan iman tersebut. Kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut. Perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 136 yang berbunyi Adapun dalil naklinya iman kepada Rasul-Rasul Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih
الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Itulah tentang dalil naklinya, bahwasanya kita harus beriman. Kita harus beriman dengan keenam rukun iman. Keenam rukun iman, bukan salah satunya, keenam rukun iman, dari mulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab suci Allah, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Sedangkan yang terakhir, yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat para rasul. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Adapun sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada rasul. Tidak bisa disebut seorang rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Adapun sifat wajib itu ada 4, diantaranya sifat yang pertama yaitu sifat siddiq, yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah suatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat baginya. Kajauhilah. Yang kedua, sifat amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya, amanah. Sifat yang ketiga itu sifat tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak disampaikan kepada umatnya. Sifat yang terakhir yaitu fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Sifat ini sangat jelas dalam Al-Quran dan dalam sejarah Nabi dan Rasul. Setelah kalian mengamati gambar dan materi tadi, Pak Guru mau tanya tentang dalil naklinya tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Coba sebutkan. Dina. Apa Dina?
Ana. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Ana. Yang kedua, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi ialah dan Rasul ialah. Coba Muhammad, Nabi itu apa? Mungkin Rian. Ayo Rian. Ya, betul. Betul. Sedangkan Rasul ialah bunga. Ya, betul. Tepuk tangan untuk bunga. Untuk tugas kalian selanjutnya yaitu mencari informasi terkait iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bisa bertanya kepada orang tua, asatid, ataupun ke Mbah Google. Ya, kalau Mbah Google itu bisa teratasi semua ya kayaknya. Bisa teratasi semuanya. Tapi lebih baik itu bertanya kepada orang tua ataupun asatid. Kemudian kalian tulis hasil penemuan kalian, kemudian share ke grup WA G. Saya kasih waktu 10 menit. Setelah itu kalian share ke grup WA. Oke. Selamat mengerjakan. Bagaimana untuk hasil temuan kalian? Sudahkah di-share di WA group? Ini sementara yang nge-share kelompok 1, 3, dan 4. Ini tinggal kelompok 2. Gak apa-apa sudah. Sambil menunggu kelompok 2, dimohon untuk mempresentasikan hasil temuan kalian dari kelompok 1. Ya, ayo kelompok 1. Mungkin ada yang mewakili dari kelompok 1. Oke, Muhammad, ayo. Apa hasil temuan kalian? Oke, cukup bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Sip. Penemuan yang sangat bagus. Tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Untuk materi saat ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari, kita diberi pemahaman, kita diberi ilmu yang barokah, manfaat di dunia maupun akhirat. Kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.